anak-anak. Wah, coba Kak Liana cek ya. Sudah mandi semua? Sudah wangi ternyata. Nah, hebat, semuanya udah siap mau memuji Tuhan? Mau dengar firman Tuhan? Nah, sebelum kita mulai sekolah minggu hari ini, kita mau buka sekolah minggu kita dalam doa ya. Lipat tangan, tunduk kepala, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh bersekolah minggu hari ini. Tuhan tolong, pimpin, dan sertai sekolah minggu hari ini dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, yuk sekarang kita mau memuji Tuhan. Nah, ini ada teman-teman kita dari pos sekolah minggu Daniel dan Bethlehem yang akan bersama-sama memuji Tuhan dengan lagu Hari Ini Ku Rasa Bahagia. Semua yang di rumah juga memuji Tuhan ya. Yuk kita sama-sama pujikan Hari Ini Ku Rasa Bahagia. Nah, semuanya bahagia ya hari ini. Gak ada yang lagi sedih kan? Nah, sekarang tiba waktunya kita mau mendengar firman Tuhan. Anak-anak, kalau mau mendengar firman Tuhan itu pakai apa ya? Kalau mau dengar, pakai mata? Salah ya? Gak bisa. Kalau mau dengar pakai hidung? Gak bisa juga ya. Kalau mau dengar pakainya apa? Telinga. Berarti kita mau buka telinga kita mau siapkan hati kita mau pujikan selaku anak yang setia. Selaku anak yang setia, selaku anak yang setia, selaku anak yang setia, ku kan selalu siap sedia, bukan selalu siap mendengarkan, siap melakukan firman Allahku, bukan selalu siap mendengarkan, siap melakukan firman Allahku. Nah, sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Sebelum itu, kita mau lipat tangan sekali lagi, kita mau tunduk kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami mau mendengar firman-Mu. Tuhan tolong kami agar kami dapat mendengar, mengerti, dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang Kak Riana mau ambil Alkitab dulu ya. Nah, ini dia Alkitabnya. Firman Tuhan hari ini diambil dari
Injil Matius di Perjanjian Baru, Matius pasalnya yang ke-7 ayat 24 sampai 27. Nah, Kak Ariana akan ceritakan buat adik-adik semua ya. Nah, pada waktu itu ada banyak orang yang datang kepada Yesus. Mereka mau apa ya? Mereka mau mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus bercerita tentang firman Tuhan kepada orang banyak. Lalu Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan. Ya, perumpamaan tentang orang yang pandai dan yang bodoh. Apa itu perumpamaannya ya? Ada dua orang yang akan membuat rumah. Orang yang satu yang pandai dan bijaksana, dia membangun rumahnya di atas sebuah batu. Di atas batu yang kuat dan kokoh. Sedangkan orang kedua, orang ini bodoh dan tidak bijaksana. Dia mendirikan rumahnya di atas pasir, anak-anak. Aduh. Lalu, suatu hari setelah rumahnya jadi, tiba-tiba, wah, suara apa ya itu? Ada yang tahu suara apa itu? Nah, suara hujan. Suatu hari ketika angin kencang bertiup, lalu hujan mulai turun, terjadilah banjir. Apa yang terjadi dengan rumah orang yang dibangun di atas batu? Rumah itu biarpun terkena angin, terkena hujan, terkena banjir, dia tetap kokoh berdiri. Sedangkan rumah orang yang bodoh yang ada di atas pasir, ketika terkena angin, dia bergoyang. Ketika terkena hujan dan banjir, apa yang terjadi? Rumahnya roboh. Tidak bisa ditempati lagi karena hebat sekali kerusakannya. Apa arti perumpamaan ini? Nah, orang pandai yang membangun rumahnya di atas batu, dia seperti orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Jadi ketika masalah datang, ketika kesulitan datang, dia tetap kuat berdiri karena dia tahu dia punya Tuhan yang selalu menolongnya. Sedangkan orang yang satu, yang bodoh, yang membangun rumahnya di atas pasir, dia seperti orang yang mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Pada waktu kesusahan datang, pencobaan datang, dia goyah dan dia jatuh ke dalam dosa. Nah, kalau disuruh pilih, anak-anak mau pilih yang mana? Seperti orang pandai yang membangun rumahnya di atas batu atau orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir? Nah, semua pasti ingin menjadi seperti orang yang pandai dan bijaksana itu ya. Nah, kalau anak-anak mau jadi seperti orang yang pandai dan bijaksana ini, anak-anak harus setia mendengar firman Tuhan dan tidak hanya mendengar, tapi juga mengerti, menyimpannya dalam hati, dan melakukannya. Contoh, anak-anak siapa yang masih ingat ya cerita firman Tuhan minggu lalu? Nah, siapa masih ingat? Minggu lalu ceritanya tentang Yesus yang mengubah air menjadi anggur. Kita belajar untuk menjadi anak-anak yang percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong karena Tuhan adalah Allah yang berkuasa. Jadi ketika kita kesulitan belajar, kita ingat firman Tuhan dan kita mau lakukan.
Kita mau datang sama Tuhan, percaya Tuhan akan menolong. Contoh lagi nih, ketika anak-anak pernah nggak dinakali sama temennya, atau sama kakaknya, atau sama adiknya? Pernah ya? Rasanya gimana ya? Sedih, kesel, marah, pengen bales gitu ya? Nah, tapi orang yang pandai dan bijaksana dia ingat apa kata firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan kita harus mengampuni dan mengasihi teman kita. Nah, kalau gitu orang yang pandai dan bijaksana akan melakukannya. Dia akan mengampuni dan mengasihi orang lain, temannya, kakaknya yang sudah menyakiti dia. Nah, anak-anak, kalau kita mau menjadi seperti orang yang pandai, yang membangun rumahnya di atas batu, kita mau setia, mendengar firman Tuhan, tidak hanya mendengar, tapi juga mau melakukannya. Nah, sekarang kita mau pujikan satu lagu, kita mau belajar satu lagu baru. Ini mungkin anak-anak belum pernah dengar ya, kita mau belajar sama-sama ya. Judulnya, Orang Pandai dan Orang Bodoh. Dan kokoh, di atas batu kuat dan kokoh, setelah hujan turunlah. Hujan turun dan banjir naiklah, hujan turun dan banjir naiklah, hujan turun dan banjir naiklah, rumahnya tetap teguh. Semoga Tuhan menolong kita untuk kita bisa menjadi anak-anak yang mau mendengar firman Tuhan dengan baik dan melakukannya. Nah, sekarang ayat hafalan kita hari ini diambil dari Matius pasal yang ke-7 ayat 24. Kita mau baca sama-sama ya. Kak Riana akan bacakan, nanti anak-anak di rumah menirukan ya. Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kak Riana mau ulang sekali lagi ya. Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Nah, nanti anak-anak kalau sudah hafal di video dan dikirim ke guru sekolah minggu masing-masing ya. Nah, sampai di sini sekolah minggu kita hari ini. Kita mau tutup sekolah minggu kita. Kita mau lipat tangan sekali lagi. Kita mau tunduk kepala. Kita mau tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Tuhan sudah sertai sekolah minggu hari ini. Ajar kami untuk menjadi anak-anak yang mau mendengar dan melakukan firman-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sampai di sini sekolah minggu kita hari ini. Tetap jaga kesehatan anak-anak supaya tetap sehat. Jaga kebersihan, cuci tangan. Kalau keluar rumah pakai apa? Pakai masker. Sampai jumpa di sekolah minggu depan. Tetap di sekolah minggu online GKI Jahidan ya. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.